Setiap agama di dunia memiliki kitab suci sebagai pedoman kehidupan mereka. Dengan berpedoman dengan kitab-kitab tersebut, manusia diharapkan bisa bertingkah laku dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya. Akan tetapi bagaimana jika iblis ternyata juga mempunyai kitab tersendiri? Mungkinkah Kodeks Gigas adalah kitab yang konon diciptakan dengan tuntunan iblis itu sendiri? Akan tetapi bagaimana isinya? Kodeks tersebut ditaruh di sebuah tempat yang terbuat dari kayu, dilapisi dengan kulit dan dihiasi dengan logam. Tingginya 92 cm, lebarnya 50 cm, dan memiliki ketebalan 22 cm. Pada mulanya, kodeks itu memiliki 320 lembar naskah, namun 8 lembar darinya dibuang dan tidak diketahui siapa yang membuang 8 lembar tersebut dan untuk tujuan apa. Ada dugaan 8 lembar yang dibuang kemungkinan berisi aturan-aturan biara Ordo Benedictus. Berat kodeks tersebut hampir mencapai 75 kg. Lembaran yang digunakan untuk menulis kodeks ini adalah kulit yang berasal dari 160 ekor anak sapi. Biara tempat kodeks ini dibuat dihancurkan pada abad ke-15. Catatan yang ada pada kodeks menunjukkan bahwa pembuatan kodeks tersebut adalah sekitar tahun 1229 Masehi. Setelah penulisannya, kodeks ini kemudian dipindahkan ke biara Cistercian Sedlec dan akhirnya dibeli oleh biara Benedictus di Bioevno. Dari tahun 1477 hingga 1593, kodeks ini disimpan di perpustakaan di Bromwalk sampai akhirnya dibawa ke Praha pada tahun 1594 untuk menjadi bagian dari koleksi Rudolf II. Pada tanggal 24 September 2007, Kodeks Gigas dibawa kembali ke Praha setelah 359 tahun. Isi dari kodeks ini adalah A Sum of the Benedictine Order Knowledge, The War of the Jews, tulisan Josephus, daftar para orang kudus, metode untuk menentukan tanggal perayaan Paskah, seluruh Alkitab bahasa Latin Prevulget, Isidore of Seville's Encyclopedia Etymologiae, Cosmas of Prague's Chronicle of Bohemia, berbagai macam traktat dari sejarah, etimologi, dan fisiologi, sebuah kalender dengan necrologium, daftar nama para biarawan di biara Botleys, formula-formula ajaib, dan catatan-catatan yang lain. Seluruh isi kodeks ini ditulis dalam bahasa Latin. Manuskrip ini juga dihiasi dengan warna-warna seperti merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Seluruh huruf besar diberi warna yang mencolok. Yang luar biasa adalah keseluruhan isi kodeks ini ditulis dengan relevansi yang sangat luar biasa antar halaman, yang berarti bahwa buku ini ditulis oleh salah satu orang dengan pikiran yang berkesinambungan. Hal ini membuat banyak ahli percaya bahwa keseluruhan kodeks ini ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Pada halaman 290 terdapat sebuah gambar iblis dengan tinggi sekitar 50 cm. Beberapa halaman sebelum gambar ini ditulis pada lembaran kulit yang menghitam dan dibuat dengan karakter yang gelap yang membuatnya berbeda dengan keseluruhan isi kodeks. Menurut legenda, penulis kodeks ini adalah seorang biarawan yang melanggar aturan biara dan dihukum dengan diikat di dinding dalam posisi berdiri seumur hidupnya. Biarawan ini memohon ampunan dari penghukuman yang luar biasa kejam itu. Sebagai gantinya, ia berjanji untuk membuat sebuah buku yang akan memuliakan biara dan pengetahuan umat manusia selamanya, dan ia berjanji menyelesaikannya hanya dalam 1 malam. Menjelang tengah malam, biarawan itu menjadi ragu apakah ia dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi ia menjual jiwanya kepada iblis demi sebuah pertolongan. Iblis kemudian menyelesaikan manuskrip tersebut.
Sebagai penghormatan kepada iblis yang membantunya, biarawan itu menambahkan gambar iblis ke dalam kodeks tersebut. Walaupun adanya legenda yang melibatkan iblis, pada zaman inkuisisi kodeks ini tetap disimpan oleh biara dan dipelajari oleh banyak cendekiawan sampai hari ini. Kodeks Gigas adalah sebuah manuskrip kuno terbesar di dunia dan dipercaya sebagai kitab iblis. Kitab yang memiliki ketebalan 620 halaman dan berukuran 1 meter. Begitu besarnya kitab ini sampai dikatakan membutuhkan lebih dari 160 kulit binatang untuk membuatnya dan 2 orang untuk mengangkatnya. Akan tetapi bukan ukurannya yang membuat setiap orang tercengang, melainkan karena isinya yang berkisah seputar iblis. Disebut sebagai kitab iblis karena adanya ilustrasi iblis yang besar di dalamnya dan kisah bagaimana terciptanya dirinya. Manuskrip ini tidak hanya berisi mengenai kitab Perjanjian Baru dan Lama, akan tetapi juga teks-teks lain yang lebih pendek seperti pengusiran setan, tata bahasa, kalender, serta pekerjaan obat-obatan. Tapi bukan elemen ini saja yang membuat kitab ini lebih aneh. Kodeks Gigas memiliki satu halaman misterius yang tersimpan jauh di dalam makam. Memenuhi hampir seluruh halamannya adalah gambar Raja Kegelapan itu sendiri. Berbagai spekulasi muncul tentang bagaimana bisa sesuatu yang sangat tidak suci berada di teks yang paling dianggap suci, akan tetapi tidak ada yang tahu mengenai jawabannya. Banyak cerita dan legenda yang menyebutkan bahwa kodeks Gigas akan membawa bencana dan penyakit bagi siapa saja yang memilikinya dalam sejarah. Akan tetapi untungnya, sepertinya kutukan tersebut tidak terjadi di tempat keberadaannya sekarang, di Perpustakaan Nasional Stockholm. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu dengan pasti apa tujuan lukisan iblis tersebut ada di kitab raksasa itu, atau bagaimana cara menulisnya dengan tingkat ketelitian dan kerapian yang setinggi itu. Namun para ahli masih berusaha mencari tahu bahwa mungkin ada teknik lain yang digunakan dan bahwa kitab ini bisa menjadi memang ditulis dalam waktu puluhan tahun. Demikianlah informasi mengenai misteri kitab iblis atau kodeks Gigas. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Salam.